Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adiraninta Juhaidi dari Prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan UAS dari Sistem Berbasis Pengetahuan. Berikut presentasinya. Judulnya di sini adalah pengembangan sistem informasi kejadian bencana berbasis web di Aceh. Dan contohnya itu data dan informasi bencana Aceh atau disingkat DIBA. Di sini ada abstraknya. Sejumlah bencana alam telah terjadi di daerah Aceh: tsunami, banjir, tanah longsor, puting beliung dan bencana lainnya. Namun sangat sedikit data yang tersedia untuk dilakukan oleh pemerintah dan donatur dalam mengurangi beban dan risiko dari kejadian. Perkembangan menurut dan data berbasis web atau internet memainkan peran penting dalam proses manajemen bencana alam. Untuk sebuah contoh, gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan Aceh pada akhir tahun 2004. Jadi di sini kata kuncinya bisa dicari itu informasi data bencana berbasis web atau internet. Pendahuluannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering dilanda bencana, sehingga kerap menimbulkan kerugian harta maupun jiwa. Dari tahun ke tahun, intensitas bencana Indonesia terus meningkat. Aceh yang juga salah satu dari provinsi Indonesia merupakan sebuah provinsi yang rentan terhadap kejadian bencana. Kejadian gempa dan tsunami akhir tahun 2004 telah meluluhlantakkan sebagian Aceh dengan menelan korban 200.000 orang yang meninggal dan hilang. Sekitar 650.000 hektar lahan pemukiman dan pertanian musnah. Bangunan rumah yang rusak sebanyak 20.917 unit dan 36.145 unit rumah yang ada. Fasilitas sosial yang rusak mencapai 162 unit, sekitar 62,31%, sedangkan fasilitas perekonomian yang rusak mencapai 4.403 unit dan sejumlah 6.763 unit atau 65,10% dari fasilitas yang ada di Kota Banda Aceh. Rasma pasca emergensi di Aceh pada 6 bulan pertama menyandera kita pada kesulitan mencari data dan informasi yang bisa memberikan petunjuk untuk pengambilan keputusan. Hal ini semakin menyadarkan kita akan penting data dan informasi tentang bencana. Paparan ini memberikan informasi tentang penggunaan model dan visualisasi berbasis web dalam pengurangan risiko bencana. Tinjauan pustaka. DIBA adalah sebuah aplikasi koleksi data dan metodologi analisis yang dibangun menggunakan sistem perangkat lunak open source berbasis web, yaitu DesInventar, yang dapat mencatat dan memberikan informasi tentang bencana serta dampaknya kepada siapapun. Data mitigasi serta untuk mendukung sistem peringatan dini, DesInventar juga telah mendukung tercapainya rencana kesiapsiagaan dalam dan mitigasi, dan telah dilacak efek dari berbagai bencana alam berskala besar seperti El Nino di Peru, badai Mitch di Honduras, dan gempa bumi di El Salvador, dan juga telah digunakan di Armenia dan Kolombia. Metodologinya, DIBA dikembangkan menggunakan metodologi DesInventar dan DesConsultar. Pertama ada modul DesInventar. Modul ini menyediakan sarana untuk dapat memasukkan informasi ke database bencana. Data dimasukkan dengan mengisi formulir dengan format standar bencana seperti ruang data, jenis kejadian, tanggal, penyebab insiden, dan sumber. Jumlah korban jiwa manusia, laki-laki atau perempuan, relokasi dan evakuasi korban, rumah yang rusak dan hancur, kehilangan infrastruktur, transportasi pertanian, jalan, industri, listrik, bangunan, dan lain-lain. Dan sektor ekonomi adalah beberapa variabel yang dapat direkam. Dan ini gambar satu adalah modul DesInventar. Lalu yang selanjutnya ada modul DesConsultar. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data melalui permintaan variabel terkait, seperti jenis kegiatan, lokasi, tanggal, dan selain sebagainya. Modul ini juga mendukung presentasi grafis dan insiden melalui grafik tabel dan peta tematik. Ini gambar 2 adalah modul DesConsultar. Ini tampilan datanya dari DesConsultar. Hasil dan pembahasan. Secara umum, studi risiko bencana berfokus pada peristiwa bencana berskala besar, sedangkan risiko yang luas dan kejadian kecil dan menengah mendapatkan perhatian kurang karena faktor prioritas dan kurangnya publikasi. Hal ini penting untuk dimasukkan ke dalam sudut pandang kita. Serta gempa bumi dan tsunami menjadi prioritas utama dalam perencanaan, kesiapsiagaan, dan pencegahan. Analisis kecenderungan dilakukan untuk melihat tingkat kejadian bencana berdasarkan waktu dalam studi kasus ini selama tahun 2008 sampai 2010. Dengan menggunakan tren ini, kita dapat melihat potensi dari peristiwa bencana alam di suatu daerah dalam waktu tertentu. Gambar keempat ini adalah tren bencana variabel data cars dengan kejadian.
Dengan melihat pada gambar 5 dapat disimpulkan bahwa banyaknya kejadian bencana tidak menjamin akan banyaknya korban. Ada banyak kejadian bencana terjadi pada tahun 2009, tapi dampak korban jiwa terbanyak terjadi pada 2008 di mana lebih dari 200 orang luka-luka yang disebabkan oleh banjir. Gambar 5 ini adalah tren kematian dan luka-luka. Dan gambar 6 adalah tren rumah hancur dan rusak. Analisis spasial digunakan untuk mengidentifikasi distribusi dan konsentrasi bencana di daerah tertentu. Ini gambar 7-nya adalah menunjukkan distribusi kejadian bencana di Aceh. Gambar ini adalah peta distribusi kejadian bencana di Aceh. Gambar ke-8 ini peta distribusi kematian dan luka yang disebabkan oleh kejadian bencana. Dan gambar 9 adalah peta distribusi rumah hancur dan rusak yang diakibatkan oleh bencana di Aceh. Dua gambar di atas menunjukkan distribusi dampak bencana. Di sisi korban jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar korban ditemukan di daerah selatan dan timur Aceh. Sementara distribusi peta rumah hancur dan rumah rusak juga menunjukkan bahwa kawasan timur Aceh memiliki jumlah kerugian yang tinggi. Daerah ini memiliki potensi yang tinggi dari angin kencang, gelombang pasang, dan banjir. Kesimpulannya, salah satu faktor penting dalam pengurangan risiko bencana adalah manajemen sistem data dan informasi yang memadai. Tanpa mengelola sistem informasi yang teratur dan dikelola dengan baik, maka tidak akan pernah dapat memberi tolok ukur kinerja. Hal ini diperlukan untuk mempertimbangkan bagaimana sistem yang ada dapat terus berjalan. Selain itu, dari beberapa pembahasan telah jelas di atas dapat diambil resume. DIBA adalah sebuah aplikasi koleksi data dan metodologi analisis yang dibangun menggunakan sistem perangkat lunak open source berbasis web, yaitu Desinventar. Yang kedua, komponen utama DIBA terdiri dari modul Desinventar dan modul Deskonsultar. Banyak kejadian bencana dalam 2,5 tahun terakhir ini meskipun dalam skala kecil dan menengah, diharapkan dapat mendorong usaha penjagaan dan pengurangan risiko bencana yang lebih baik di Aceh. Selanjutnya, analisis spasial menunjukkan bahwa wilayah timur dan selatan Aceh memiliki tingkat kejadian yang lebih tinggi. Dan kesimpulan terakhir adalah kegiatan penjagaan harus difokuskan pada usaha meminimalisir korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan rumah dan infrastruktur. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan setiap tahunnya harus diikuti dengan penjagaan dan minimalisasi dampak bencana agar tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Ide pengembangannya dari saya itu yang pertama, akses penginput dan mendapatnya info bisa menjadi lebih mudah. Dan yang kedua, mengelola layanan sistem dengan lebih baik dan benar. 3, memikirkan dan mematangkan konsep. Dan keempat, pengoptimalan sistem. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.